Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Lihat hari segar-segar semua ya. Udah pada sarapan belum? Ya, pada sarapan. Udah siap gak mulai pelajarannya hari ini? Siap. Oke. Nah, sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Untuk berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan ketua kelasnya. Yel-yel dulu nggak sih pagi? Tangan ke samping, tangan ke atas, tangan ke depan, berputar-putar, dilipat tangannya, duduk, hap. Oke. Nah, sebelum memulai materi, mau tanya nih, hari ini hadir semua nggak? Ya, alhamdulillah hari ini nggak ada yang absen ya, hanya pada hadir semuanya. Nah, ibu mau tanya nih, ada yang tahu nggak sih alat panca indera kita itu apa saja? Iya? Diva? Ya, betul sekali. Ada telinga, mata, hidung, kulit. Ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang 5 panca indera. Apa sih panca indera itu? Panca indera adalah alat perangsang yang dapat merespon berbagai macam keadaan di tubuh kita. Ada 5 panca indera. Yang pertama, ada mata yang berfungsi untuk melihat. Nah, selanjutnya ada hidung. Hidung ini fungsinya itu untuk mencium. Jadi kita mencium berbagai macam bau yang wangi, sedap itu melalui hidung. Sedangkan telinga ini adalah berfungsi untuk merasakan gelombang pendengaran. Jadi telinga ini berfungsi untuk mendengar. Nah, coba kalian tutup telinga kalian satu. Ya, apa sih yang kalian rasain? Telinga sebelah kiri dan sebelah kanan. Ya, betul sekali. Kalau nggak ditutup, telinga kita sebelah kiri akan terdengar lebih jelas, sedangkan sebelah kanan akan terasa lebih tidak mendengar apapun. Nah, selanjutnya adalah lidah. Lidah ini berfungsi untuk merasa, yaitu sebagai merasakan asin, manis, pedas, gurih. Ya, nah, ibu ada 2 makanan ini. Yang satunya adalah selai stroberi, yang satunya adalah jeruk nipis. Coba ibu mau Kela sama Tia maju ke depan untuk merasakan kedua contoh ini. Ayo maju ke depan. Ya. Gimana sih rasanya kalian ketika mencoba kedua ini? Ya, untuk Tia dulu merasakan jeruk nipis. Ya, jeruk nipis ini terasa lebih asam gitu ya. Ya. Ada telat, sedangkan telat rasanya lebih manis. Nah, itulah fungsi dari lidah, alat rasa. Jadi kita tahu bagaimana rasanya, bagaimana rasa panas, dingin, asam, asin, manis. Ya, terima kasih untuk Kela dan Tia atas apresiasinya, bagus sekali. Oke, silahkan duduk kembali ya. Oke. Selanjutnya, kulit. Kulit ini adalah alat peraba, yaitu apa kulit ini merasakan panas, terus itu dingin, ya cuacanya terasa dari kulit kita. Oke, nah agar kalian lebih paham, ibu mau menunjukkan video penjelasan tentang alat panca indera. Panca indera. Kita manusia mampu mengenali lingkungan sekitar dengan 5 alat indera yang kita miliki. Ada mata, hidung, mulut, telinga, dan kulit. Karena jumlahnya ada 5, maka dikenal dengan sebutan panca indera. Ada yang tahu masing-masing kegunaannya? Yuk kita bahas satu persatu. Mata berfungsi untuk melihat atau sebagai indera penglihatan. Bagian mata seperti alis, kelopak, dan bulu mata berfungsi melindungi mata dari keringat dan debu. Pada kelopak atas juga terdapat kelenjar air mata yang mencegah mata kering dan iritasi. Sebagian bola mata juga tampak dari luar. Yang berwarna putih adalah lapisan terluar dinding bola mata yang disebut sklera. Di bagian tengah terdapat lingkaran berwarna yang disebut dengan iris. Bagaimana mata bisa melihat?
Mata dapat melihat sebuah benda jika ada cahaya. Sebagian cahaya yang mengenai permukaan benda akan dipantulkan dan ditangkap oleh mata. Cahaya yang ditangkap akan menembus kornea mata dan diteruskan melalui pupil. Lubang pupil dapat melebar atau mengecil tergantung pada banyaknya cahaya. Jika menerima cahaya terang, pupil akan mengecil. Sebaliknya, jika menerima cahaya redup, pupil akan melebar. Lubang pupil dapat berubah-ubah karena diatur oleh otot pada iris. Setelah melalui pupil, cahaya akan mengenai lensa mata dan dibiaskan. Lensa memiliki daya akomodasi atau kemampuan mencembung dan memipih. Lensa mata berfungsi mengatur cahaya agar jatuh tepat di retina. Rangsangan cahaya yang jatuh di retina kemudian dikirim ke otak melalui saraf. Otak akan mengolahnya agar mata kita dapat melihat benda. Hidung berfungsi untuk mencium bau atau sebagai indera penciuman. Bau akan masuk melalui lubang hidung, kemudian mengenai ujung-ujung saraf yang terletak di langit-langit rongga hidung. Rangsangan bau akan dikirim ke otak untuk diolah agar hidung kita dapat mencium bau. Lidah berfungsi untuk mengecap rasa atau sebagai indera pengecap. Lidah ada di dalam rongga mulut. Pada permukaan lidah terdapat tonjolan-tonjolan yang disebut papila. Setiap papila memiliki kumpulan kuncup pengecap. Di dalam kuncup pengecap terdapat ujung-ujung saraf yang dapat menerima rangsangan rasa makanan. Rangsangan tersebut kemudian dikirim ke otak. Lidah kita dapat mengenali berbagai rasa seperti manis, pahit, asam, dan asin. Apakah benar lidah memang memiliki pembagian zona rasa seperti ini? Menurut analisis terbaru, pembagian ini tidak tepat karena semua bagian lidah mampu mengenali semua rasa. Bagaimana dengan rasa pedas? Pedas bukan termasuk jenis rasa. Pedas adalah sensasi panas dan terbakar yang timbul karena lidah mengalami iritasi. Telinga berfungsi untuk mendengar bunyi atau sebagai indera pendengaran. Gelombang bunyi ditangkap oleh daun telinga dan masuk ke lubang telinga serta saluran telinga. Gelombang kemudian menyebabkan getaran pada gendang telinga. Getaran kemudian diteruskan ke 3 tulang pendengaran, yaitu tulang martil, landasan, dan sanggurdi. Getaran dari tulang pendengaran akan diteruskan ke cairan di dalam koklea. Getaran cairan koklea akan merangsang ujung-ujung saraf pendengaran. Rangsangan bunyi kemudian dikirim ke otak agar telinga dapat mendengar bunyi. Tekanan di dalam dan luar telinga dijaga agar tetap seimbang oleh saluran eustachius. Saluran eustachius biasanya tertutup dan hanya terbuka saat kita menguap, mengunyah, dan menelan makanan. Telinga ternyata bukan hanya berfungsi sebagai alat pendengaran, tetapi juga alat keseimbangan. Bagian yang berperan adalah saluran setengah lingkaran. Kulit berfungsi sebagai indera peraba. Seluruh tubuh kita dilapisi oleh kulit. Kulit dapat mendeteksi adanya rangsangan panas, dingin, tekanan, dan sentuhan. Pada lapisan kulit, terdapat ujung-ujung saraf yang akan mengirim rangsangan ke otak. Setelah belajar Tadi kan kalian sudah melihat video penjelasannya. Selanjutnya ibu punya yel-yel untuk kali ini. Ikuti bareng-bareng ya. Mata untuk melihat, hidung untuk mencium, lidah untuk merasa, telinga untuk mendengar, kulit untuk berasa dingin dan panas. Itulah 5 alat panca indera. Nah, ibu mau tanya lagi nih. Tadi kalian belajar tentang apa? Ya, 5 panca indera. Nah, selanjutnya ibu mau buat kelompok kalian. Jadi tugas kalian adalah sebagai dokter dan pasien. Kenapa begitu, Bu? Nah, fungsinya agar kalian lebih memahami tentang 5 panca indera tersebut. Nah, jadi ibu mau kalian berhitung 1-5 dulu. Ya, kelompok 1 fungsinya adalah kelompok lidah, sedangkan kelompok 2 kelompok kulit, kelompok 3 kelompok mata, kelompok 4 kelompok hidung, kelompok 5 adalah kelompok telinga. Nah, jadi tugas masing-masing kalian adalah dokter menanyakan gimana keadaan kalian ketika misalnya kalian kalian apa sih yang kalian lihat. Jadi gimana tanggapan pasien terhadap berbagai masalah tersebut. Nah, nanti dokter akan memberikan solusinya bagaimana cara merawatnya. Oke? Ya. Kenapa nih kelompok 2 ada ribut-ribut? Ayo, kenapa?
gitu ya. Nah, jadi karena kalian sebagai kelompok ini kalian harus kerjasama. Kerjasama itu sangat penting agar tugas kalian berjalan dengan baik. Nah, kalau seperti itu, ibu bagi aja ya kelompok kalian. Nah, untuk Meisha sebagai dokternya dan yang lain adalah pasien. Jadi nanti untuk pasien kalian jelaskan ke kalian ya, dan untuk dokter akan memberikan cara untuk merawatnya. Oke, semangat terus ya, selamat mengerjakan. Silakan lanjut. Oke, nah sudah berakhir ya sesi diskusinya. Sekarang tugasnya dikumpul ya semua. Oke, ya bagus sekali, semuanya sudah mengumpul nggak sih tugasnya ini? Ya sudah dikumpulkan ke depan semua ya. Oke. Nah, karena pelajaran kita hari ini mau berakhir, ibu mau nanya dulu nih, apa sih tadi fungsi dari hidung? Siapa yang tahu? Iya, Khairul. Apa? Ya, untuk mencium bau. Nah, terus tuh cara merawatnya gimana sih kalau mata ini? Ayo, siapa yang tahu tentang bagaimana cara merawat mata? Ya, cara merawat mata itu dengan kita tidak terlalu mengocok-ngocoknya dan membersihkannya dengan alat pencuci mata setiap hari, merawatnya dari debu. Jadi saran ibunya sebelum kita jalan kita harus pakai kacamata biar mata kita terhindar dari berbagai debu. Ya betul sekali. Nah, kayaknya kalian semua paham ya tentang 5 alat panca indera ini. Oke, nah tugas kalian di rumah adalah membuat video tentang bagaimana kalian merawat panca indera, 5 panca indera tersebut. Nah, nanti tugas tersebut akan kalian kirim lewat WA. Jadi kalian rekam nih tugas kalian nih, gimana cara kalian merawat telinga, hidung, lidah, kulit, dan mata kalian. Nanti video tersebut akan dikirim melalui WA. Nah, nanti semua video yang kreatif banget ibu akan kasih apresiasi hadiah. Ayo, siapa yang mau semua? Ya. Oke, untuk pelajaran kita hari ini sekian ya tentang 5 panca indera. Ya, sampai berjumpa dengan pertemuan minggu depan. Jangan lupa dengan tugasnya ya. Oke, sebelum pulang, mari kita berdoa dulu ya. Berdoa.